Memang orang tua itu salah satu yang harus diperhatikan adalah memperhatikan pemahaman dan pendidikan akidah dan ilmu agama terhadap anak keturunannya. Karena anak ini bisa menjadi pahala jariah, juga bisa jadi dosa jariah. Jadi orang tua kalau punya anak, anak ini bisa jadi pahala jariah, bisa jadi dosa jariah. Misalkan ada orang tuanya sudah wafat. Pada waktu masih hidup anaknya dididik sedemikian rupa, diantarkan ke taman pendidikan Al-Quran, dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke pesantren. Kemudian anak ini akhirnya alim, mengerti tentang ilmu agama, maka setiap dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, walaupun tidak dikhususkan kepada kedua orang tuanya, pahalanya tetap mengalir kepada kedua orang tuanya. Contoh, tadi sholat isya. Ada anak sholat, usolli fardhol isya'i. Tidak ada niatan, saya sholat isya, saya khususkan pahala saya untuk orang tua saya. Ini nggak ada ucapan seperti itu, pokok sholat aja. Maka setiap gerakan sholat, setiap bacaan sholat, pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Begitu juga dengan dosa-dosanya. Anaknya tidak pernah dididik ilmu agama, anaknya tidak pernah diajarin tentang ilmu agama, maka setiap anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan durhaka kepada Allah, setiap kedurhakaannya, setiap kemaksiatannya akan menghantarkan dosa kepada kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, bersih bagaikan kertas putih, maka terserah orang tuanya mau dibikin jadi orang Yahudi, mau dibikin jadi orang Majusi, mau dibikin jadi orang Nasrani, itu terserah kedua orang tuanya. Itu baru perbuatan dosa. Apalagi orang tuanya punya utang tidak dibayarkan dengan ahli warisnya, maka itu kecelakaan yang sangat luar biasa bagi kedua orang tuanya. Nah, maka siapapun yang hadir di sini, misalkan menemui punya temannya punya anak, dia punya hutang, anaknya tidak mau bayarkan, maka contoh para sahabat Nabi, kalau kita punya kemampuan, kita bantu untuk membebaskan hutang dari saudara atau teman kita yang ahli warisnya tidak mau membayarkan hutang tersebut. Karena dicontohkan tadi itu, sahabat Nabi punya hutang, Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazahnya, kemudian dibayarkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang mau membantu membebaskan hutang saudaranya, baik yang hidup, lebih-lebih yang sudah wafat. Jadi